Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti SEAK MSI selaku pembimbing utama saya, Bapak Imade Pradana Adiputra SESH MSI selaku pembimbing pendamping saya, dan juga Bapak Dr. Iputu Gedediatmike SEAK MSI selaku penelaah saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Widiani dengan NIM 18170511024. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Gender Diversity, dan Kepemilikan Institusional terhadap financial distress pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2020. Dalam presentasi kali ini, saya membagi pokok pembahasan dalam proposal menjadi 3 bagian besar, yakni pendahuluan, kedua kajian pustaka, dan ketiga metode penelitian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mulai dari pendahuluan. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin pesat, membuat persaingan bisnis juga semakin ketat. Hal ini menuntut perusahaan untuk dapat menyusun strategi bertahan dan memenangkan persaingan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. Jika kondisi keuangan tidak stabil, akan memperbesar risiko terjadinya kesulitan keuangan atau financial distress. Financial distress ini merupakan kondisi di mana terjadi penurunan keuangan perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan yang ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Dalam teori agensi, pihak yang terlibat yakni pihak agen dan pihak prinsipal. Manajer sebagai pihak agen akan mengambil keputusan untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan. Namun di sisi lain, pihak prinsipal yaitu investor tidak bisa mengawasi tindakan manajemen sepenuhnya. Jika manajemen atau manajer salah mengambil keputusan dalam bisnis ini, akan memperbesar risiko terjadinya kerugian dan juga memicu terjadinya kesulitan keuangan atau financial distress. Financial distress ini dapat dialami oleh semua perusahaan. Selain karena tata kelola yang kurang baik, juga disebabkan oleh kondisi ekonomi negara tempat perusahaan tersebut berada. Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang masuk sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini tidak hanya mengancam kesehatan tetapi juga memukul dunia usaha. Berdasarkan dari laporan Financial Times, hingga 17 Agustus 2020, sebanyak 46 perusahaan raksasa di dunia mengajukan bangkrut atau failit, di mana perusahaan-perusahaan ini memiliki aset kurang lebih 1 miliar US dollar. Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah masuk sejak Maret 2020. Pandemi ini memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang berdampak pada melesunya dunia usaha. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan dari berbagai sektor mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Salah satu sektor tersebut adalah sektor properti dan real estate. Berdasarkan grafik tersebut dapat terlihat bahwa permintaan properti komersial, di mana dari data tersebut pada kuartal 1 tahun 2020 mencapai angka 0%, dan ini diperparah pada kuartal 2. Penurunan permintaan properti yang sangat drastis itu mengakibatkan beberapa emiten properti dan real estate yang terdaftar di BI mengalami penurunan pendapatan dan juga penurunan laba bersih. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kelima emiten properti dan real estate mengalami penurunan pendapatan yang berimbas pada laba bersih pada kuartal 3 tahun 2020. Dari kelima emiten tersebut, PT Alam Sutra Realty Tbk atau ASRI yang mengalami penurunan laba bersih yang sangat besar, di mana ini disebabkan selain karena penurunan pendapatan juga disebabkan oleh besarnya beban umum administrasi serta beban bunga yang diderita. Fenomena lainnya yang dialami emiten properti dan real estate yaitu risiko gagal bayar dan ancaman failit.
Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service memangkas rating emiten PT Modern Realty dari semula Caa1 menjadi Ca dengan prospek negatif, di mana ini karena terindikasi mengalami gagal bayar dalam waktu dekat. Hal yang sama juga dirasakan PT Agung Podomoro, di mana mendapatkan rating Caa1 negatif karena memiliki likuiditas yang lemah serta struktur modal yang tidak berkelanjutan yang dilihat dari tingkat leverage yang tinggi. Kondisi perusahaan yang kurang baik secara terus-menerus dapat mengakibatkan atau memperbesar risiko terjadinya delisting dari Bursa Efek Indonesia. Fenomena ini juga dialami oleh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari tahun 2017 sampai 2020 tercatat ada 5 perusahaan yang mengalami delisting. Ciputra Surya dan Ciputra Property melakukan delisting karena merger dengan Ciputra Development atau CTRA. Sedangkan Lami memutuskan go privat atau delisting karena tidak pernah melakukan aksi korporasi sejak diperdagangkan tahun 2001. Selain itu, hal yang mendorong Lami melakukan delisting yaitu kinerja keuangan perusahaan yang kurang baik selama tahun 2016, di mana Lami mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 62%. Hal inilah yang cukup membuat Lami mengalami keterpurukan. Signaling teori menjelaskan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal kepada para pemakai melalui laporan keuangan perusahaan. Nah, dalam hal ini financial distress perusahaan dapat diprediksi dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan melalui perhitungan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu rasio pertumbuhan penjualan dan juga rasio leverage. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 2019 dan Putri 2021 mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Berlainan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Fitri 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu leverage. Leverage merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susiolowati dan Fadilah 2019 dan Meliani dan Bukhori 2021 menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indrayeni 2018 dan Natya 2020 mendapatkan hasil bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap financial distress. Selain dari rasio keuangan, aspek non-keuangan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya financial distress. Aspek non-keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gender diversity dan juga kepemilikan institusional. Gender diversity dalam penelitian ini diproyeksikan sebagai keberadaan perempuan dalam jajaran dewan direksi. Hal ini karena masih sedikitnya perempuan yang ditempatkan pada posisi puncak perusahaan. Padahal dalam perusahaan, keragaman gender diperlukan agar segala sesuatu dapat dikaji berdasarkan berbagai sudut pandang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti 2020 dan Samudra 2021 menunjukkan hasil bahwa gender diversity berpengaruh negatif terhadap financial distress. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ariska dan kawan-kawan 2021 menunjukkan bahwa gender diversity tidak berpengaruh terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu kepemilikan institusional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiana dan Dana 2019 serta Koras dan Dewa Yanto 2020 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saki dan kawan-kawan 2020 menemukan bahwa kepemilikan institusional ini tidak berpengaruh terhadap financial distress. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress yang terdiri dari pertumbuhan penjualan, leverage, gender diversity, dan kepemilikan institusional. Nah, adanya ketidakkonsistenan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor yang mempengaruhi financial distress yang dengan menggabungkan 4 variabel tersebut, yaitu pertumbuhan penjualan, leverage, gender diversity, dan kepemilikan institusional, di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang memadukan keempat variabel tersebut.
Dalam hal ini, peneliti juga menambahkan variabel gender diversity karena penelitian yang menggunakan variabel gender diversity untuk mempengaruhi financial distress ini masih sedikit atau terbatas jumlahnya. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penelitian ini dilakukan pada sektor properti dan real estate, di mana sektor ini merupakan salah satu sektor yang memberikan sinyal bangkit atau terpuruknya kondisi perekonomian suatu negara. Selain itu, sektor properti dan real estate merupakan salah satu sektor yang terdampak paling dalam akibat pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, fenomena pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi berbagai sektor bisnis, salah satunya sektor properti dan real estate. 2. Permintaan properti yang turun drastis menyebabkan beberapa perusahaan yang bergerak dalam sektor properti dan real estate mengalami penurunan pendapatan yang berimbas pada penurunan laba bersihnya. Fenomena gagal bayar juga dialami perusahaan yang bergerak pada sektor properti dan real estate, di mana perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keempat, yaitu fenomena delisting beberapa emiten properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia yang terjadi pada tahun 2017 hingga 2020. Kemudian terakhir, masih sedikitnya wanita yang ditempatkan pada posisi puncak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap financial distress. Kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress. Ketiga, apakah gender diversity berpengaruh terhadap financial distress. Dan keempat, yaitu apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap financial distress, yang kedua untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap financial distress, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh gender diversity terhadap financial distress, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress. Manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai financial distress dengan memperhatikan konsistensi variabel-variabel yang mempengaruhinya, dan juga dapat digunakan sebagai upaya mendukung pengembangan ilmu akuntansi dan dapat digunakan untuk referensi penelitian karya ilmiah selanjutnya. Kemudian yaitu manfaat praktis yang terdiri dari manfaat bagi peneliti, yaitu dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai financial distress. Yang kedua, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai ilmu akuntansi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi ke kepustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Yang ketiga, yaitu bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, leverage, gender diversity, dan kepemilikan institusional terhadap financial distress. Selain itu, pihak manajemen perusahaan yang akan melakukan analisis terhadap financial distress ini dapat memperhatikan faktor-faktor tersebut. Bagi investor dan kreditor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait investasi ataupun pemberi pinjaman. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian kajian pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan dua grand teori. Yang pertama, teori agensi atau agensi teori, di mana menurut Jensen and McQueen 1976, teori agensi merupakan sebuah kontrak di mana terdapat pihak prinsipal dan pihak lain sebagai agen untuk melakukan beberapa pelayanan atas nama prinsipal yang telah mendelegasikan wewenangnya sebagai pengambilan keputusan kepada agent. Kemudian ada signaling teori atau teori sinyal. Menurut Brigham dan Houston, teori sinyal ini merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan dalam memberikan petunjuk kepada investor mengenai prospek perusahaan dalam sudut pandang manajemen. Selanjutnya yaitu financial distress. Financial distress menurut Atmaja 2008 merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Pertumbuhan penjualan. Menurut Kasmi 2016, pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menunjukkan mengenai sejauh mana suatu perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara menyeluruh. Kemudian ada leverage. Menurut Kasmi 2015, rasio
Leverage ini menunjukkan atau dapat digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Kemudian yaitu gender diversity. Menurut Sari 2018, gender diversity ini merupakan perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu dewan yang perannya dapat mempengaruhi corporate governance dalam perusahaan. Selanjutnya itu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh badan usaha atau institusi keuangan seperti perusahaan, asuransi, dana pensiun, reksadana, bank, dan institusi-institusi lainnya. Penelitian terdahulu. Dalam slide terlihat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti terlihat dalam slide, di mana tanda panah tersebut menunjukkan pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu financial distress. Hipotesis penelitian ini yaitu pertama, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap financial distress. Yang kedua yaitu leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Yang ketiga, gender diversity berpengaruh negatif terhadap financial distress. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif karena melibatkan angka-angka dan teknik analisis yang menggunakan statistik. Desain penelitian ini yaitu dengan penelitian kausal asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Adapun rancangan penelitian ini dapat terlihat dalam slide, yaitu mulai dari penyusunan latar belakang hingga kesimpulan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu 80 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan periode 2017 hingga 2020. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Nah, dari beberapa kriteria tersebut dapat disimpulkan sampelnya yaitu 42 perusahaan, di mana jika dengan 4 periode sehingga mendapatkan 168 sampel. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dan sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional. Seperti terlihat dalam slide, itulah rumus yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini. Metode dan instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan periode 2017 sampai hingga 2020 perusahaan properti dan real estate yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia dan juga website resmi perusahaan. Metode dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini terdiri dari 3, yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis. Baik, sekian presentasi saya mengenai proposal yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Gender Diversity, dan Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2020. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.